impian lu siapa bang? Yang menurut lu paling cocok nih untuk jadi striker ini? Oli Watkins? Enggak. Watkins ya. Watkins yang paling cocok ya. Gua antara Osimhen, Watkins atau ya satu lagi lu cari backup. Kalau Charlie Wood mau lu beli aja Charlie Wood. Yang di Forest buat backup. Jadi ada Charlie Wood, ada Højlund, either Osimhen atau si Oli Watkins. Kalau gue sih itu. Iya antara itu yaitu striker yang kayaknya cukup lah untuk jadi untuk lu depan, ya besok kan apalagi kan musim depan kayaknya lu cuma main di Liga Domestik aja kan. Dengan peringkat sekarang 13 kecuali lu juara Europa League ya, lu bisa lolos ke Champions League jadinya. Tapi kalau enggak kan, ya lu benar-benar main di domestik aja gitu. 3 itu cukup menurut gua sebenarnya. Minal aidin wal faizin untuk setiap fans sepak bola di seluruh Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Ini episode setelah kita libur lebaran ya Bang ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Iya, maaf lahir dan batin dari gua dan Kemal dari podcast bola untuk kalian yang marah-marah sama kami. Gak ada yang marah-marah kayak mungkin ada beberapa statement kami yang kalian yang tidak bisa menangkapnya dengan benar tapi kemudian kalian marah gitu ya. Ya kami mohon maaf untuk itu. Jadi jangan salahkan kami, tapi salahkan mungkin keterbatasan kemampuan berpikir sebagian yang tidak bisa menerima dengan baik. Iya, tapi fans bola yang pintar juga banyak Bang. Lebih banyak lah. Iya, dan ini gitu. Buat yang nanya Randi mana nih Bang Randi masih di Bali, masih mudik. Dia tuh kayak di Bali mudik ya Bang ya? Enggak, buang duit. Randi buang duit. Iya nanti Randi insya Allah minggu depan ikutan lagi ya. Dan kalau misalkan kemarin banyak yang nanya soal ini juga Bang, Randi ini siapa sih? Ada yang nanya kayak gitu. Mungkin kalau kalian nggak tahu Randi ini siapa, dia tuh sebenarnya punya podcast bola juga namanya Retropus ya Bang ya. Ya, Retropus tuh juga udah 4 tahun kalau nggak salah. Iya, di balik supporter sebenarnya. Supporter Retropus dan sebenarnya Retropus udah 5 tahun. Pokoknya gua kenal mereka 2019 kalau nggak salah gua kenal tuh udah jalan ya. Berarti udah 5 tahunan, 5-6 tahun kalau nggak salah Retropus itu udah. Iya, dan itu termasuk podcast legend juga untuk sepak bola. Iya, maksudnya mereka suka bahas isu-isu yang lebih luas lah ya, kayak tidak cuma hasil pertandingan segala macam gitu, banyak. Dan gue yakin pendengar gua gitu dari dulu juga ada yang beririsan tuh sama pendengar Retropus gitu karena mirip-mirip lah kami gitu. Terus Randy itu juga adalah salah satu bekas produser di podcast Mas gitu ya, baru aja berhenti per tahun ini. Kemudian dia adalah orang yang sekarang berada di belakang podcast Ampat. Kalau lu denger, yang Ajis tahu ya Ajis, Ardit, Ali sama Arif Brata itu juga Randi produsernya. Banyak sih yang sebenarnya dia juga udah pernah bikin. Jadi gue tuh suka ketawa dengan orang-orang yang suka komen ini siapa sih gitu loh. Iya. Sebenarnya lu yang mohon maaf nih, lu yang goblok gitu, lu yang punya keterbatasan pengetahuan, tapi lu menanyakan itu dengan marah gitu loh. Iya. Seolah-olah ini orang nggak penting gitu ya. Nggak apa-apa kalau nggak penting buat lu, cuma salah juga kalau lu menanyakan itu dengan tendensius gitu loh. Ini siapa sih sok tahu apa segala macam gitu. Ya karena memang waktu setiap kali ada Randi dan dia mengeluarkan statement emang lumayan cukup kontroversi, memantik. Kayak misalkan yang kita ngomong soal MU ada Mainu doang dipuja-puja, didewa-dewakan. Ya kalau ada Lamine Yamal udah disembah kali kayak Tuhan gitu. Ini kan sebenarnya ya gua aja yang fans MU ngerasa fine-fine aja gitu loh. Karena memang Lamine Yamal itu di usia yang masih 18 tahun apa 17 gue lupa, bisa bermain cukup matang, bagus gitu ya. Udah bisa bawa Spanyol juara Euro kemarin gitu kan. Sementara di MU yang lu bikinin Garnacho, sekelas Garnacho yang kaki suka keselimpet sendiri, yang bola datang gak tau mau disundul apa ditendang tuh kayak semalam lawan City gitu ya. Yang menurut gua Garnacho itu has no football IQ gitu loh. Ya wajar gitu kalau Randy sambil ya kan tujuan dia ngebanter fans MU juga atau ngebanter gua gitu kan, bahwa ya bang lu punya Maino Garnacho aja udah segitunya, gimana lu punya Lamine Yamal, lu Tuhan kan kali kan kasarnya begitu. Dan I'm fine with that gitu loh. Maksud gua itu adalah sebuah obrolan antara temen, antara dua orang fans gitu ya, ngebanter yang satu punya main lebih bagus ya, dia ngasih seperti itu. Bagi gua it's okay gitu loh, nggak perlu jadi marah apa ini siapa sih, ya elah. Kasus terakhir adalah maaf nih tanpa bermaksud mengecilkan peran yang lain gitu ya. Di podcast Hancur kan gue pernah bilang jagalah jempol sebelum ditampol gitu, karena
di sosial media atau bahkan di kehidupan nyata lu kadang lu nggak tahu lu ketemunya siapa gitu loh. Siapa lawan lu tuh nggak tahu siapa yang lu banter, siapa yang lu marahin gitu ya. Kasus terakhir yang waktu Sastra. Sastra kan, bahwa ya dia nggak tahu gitu siapa yang lu omongin begitu gitu, bahwa ternyata ini orang si Frank ya cukup punya hati yang ya noble menurut gua dengan dia bikin rumah baca atau apapun itu gitu. Di Jogja itu ya. Di Jogja, sehingga justru dukungan ke si Frank yang jadi sangat besar kan gitu. Itulah kenapa ya lu harus selalu berhati-hati dalam berucap, bersikap, nge-tweet, nulis segala macam gitu. Tapi terkait Garnacho goblok. Enggak, tapi Bang, kan waktu komen yang soal Lamine Yamal dituhan-tuhankan MU, kalau MU punya Lamine Yamal, selalu ada yang komen kayak nggak MU nggak makan gitu, selalu kayak gitu kan. Ini nggak bahas MU nggak makan. Emang gitu. kenapa gue fans MU masa nggak boleh gue bahas MU? Ya maksudnya kan So what? kayak Randy kan yang diserang soal ini ngapain sih, kenapa sih harus bahas Ya, MU terus? Emang ada panduannya lu nggak boleh bahas MU gitu? Aneh banget ya. Iya, netizen makanya maksud gue kalau memang MU sumber viewers ya kenapa? Ya kenapa enggak gitu loh. Maksud gue emang gak boleh dibahas tuh MU Tuhan nih. Maksudnya fans lain gak boleh bahas gitu. Misalnya Kemal gak boleh bahas karena bukan fans MU. Terus Rani gak boleh gitu loh. Iya. Lah gue dulu bikin poros salah emang gue membahasnya MU doang gitu. Terus karena sekarang gue berkolaborasi dengan Kemal dan kemudian kita sekarang ada ketambahan Randi. Ya gue kita mau bahas MU ya kenapa, siapa yang larang gitu loh. Iya. Emang itu agama lu yang dihina-hina gitu kan, enggak juga ya. Emang MU goblok gitu. Nggak, mungkin Aneh karena MU itu kan kebanyakan makin kesini dicengin mulu, Bang. Emangnya, dan udah nggak seru sebenarnya ngecengin MU. Iya, udah umum. Udah umum sama kayak Liverpool waktu yang dulu tuh kita seneng ngecengin Liverpool. Tapi pada saat mereka mulai berjaya, next year will be our year gitu ya, itu udah nggak seru lagi. Ada masanya ngecengin Liverpool udah nggak seru juga Mal. Iya. Gitu loh. Mungkin kalau ngecengin Arsenal masih seru, Bang. Nah paling sekarang masih ngecengin Arsenal masih seru. Tapi ya sama udah kayak MU gitu kan, levelnya sama gitu. Ya dan kita kalau di olahraga nih, buat fans yang suka marah kita soal ngomongin timnas kemarin. Misalkan timnas kan lu kan prediksinya kalah ternyata menang gitu. Terus kita kan lawan apa? Enggak dong. Lawan Bahrain. Lu kan bilang seri gue bilang. Seri. Terus habis itu kita kan cukup ngomonginnya cukup keras tuh soal timnas Indonesia. Apapun itu kita ngomongin sepak bola, di olahraga tuh ada yang istilahnya namanya trash talk ya Bang ya. Iyalah. Ya kalau kita ngecekin, misalkan kita ngecekin Arsenal bukan karena kita nggak suka Arsenal. Enggak, itu trash talk untuk ngejatuhin mental pemain. Iya, maksudnya pemain aja udah biasa di trash talk zaman dulu. Roy Keane sama Patrick Vieira kan. Buset, mau NBA lebih parah, NBA lebih parah trash talknya. Ya, lebih parah lagi. Tapi udah berkurang Bang. Iya sekarang. Udah cupu. Iya cupu udah. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin kita ngecengin Arsenal gini-gini apa sih, atau ngecengin Liverpool apa segala macam. Iya. Ya udah itu kan part of sport aja, iya maksud gua. Iya. Itu memang part of sport yang misalnya kita ngecengin kayak even lu ke stadion lu teriakin supporter lawan gitu ya. Tim lu tolol, itu kan a part of the game sebenarnya gitu loh. Selagi lu tidak menyerang orang tersebut personal ya fine-fine aja gitu loh. Lu mau bilang United busuk kek, bapuk kek, botai kek apa ya, gue sih nggak ada masalah gitu. Iya, maksudnya tadi lu bilang aja kalau ngecengin supporter asal nggak fisik sama tidak huin lagu kebangsaan negara lain. Iya, nah itu katro tuh. Itu katro. Makanya, dan ini kan kita udah berapa kali Mal, itu terakhir waktu lawan Bahrain ya Mal ya. Iya, yang katanya lawan Bahrain, viral. Sampai si pelatihnya protes kan, maksud gua. Gini ya, balik lagi bukan gue mau gimana ya, kita yang udah berapa kali keluar gitu, nemenin timnas main gitu kan, maksud gue belum pernah sekalipun merasakan pada saat Indonesia Raya dinyanyikan mau di Vietnam, mau di Malaysia, mau di Singapura, mau di Thailand sekalipun gitu ya, gue nggak pernah ngerasain itu dibu sama supporter sana tuh nggak pernah. Mereka sangat menghormati. Karena yang namanya fair play itu adalah juga gimana lu menghormati lawan lu kan. Ya. Gitu loh. Jadi kalau di GBK sendiri gue juga pernah tuh zaman-zaman masih ke stadion gitu, ada yang lagu kebangsaan negara lain dinyanyikan pada bu gitu, gue suka bilang gue suka gituin gitu. Nah kemarin lawan Bahrain juga, aduh norak gitu menurut gua. Cobalah untuk menghormati orang gitu ya. Put some respect gitu. Dan ngebuin lagu kebangsaan negara lain yang saat dinyanyikan tuh gak bikin lu lebih keren juga. Iya. Dan kalau misalkan kita sesimpel kayak lagu Indonesia Raya kita ubah-ubah aja kan masuk penjara Bang. Iya. Ya berarti kan lagu negara itu sesakral itu. Lu bayangin aja lagu negara lain dibuin. Kalau lu hidup di Bahrain mungkin lu masuk penjara Bahrain. Iya gitu. kasarnya itu yang maksud gua.
tolonglah, katanya kan supporter kita udah lebih dewasa gitu ya. Hal-hal simpel yang kayak gitu. SEA Games kita nonton waktu Asian Games kita nonton waktu lawan Uni Emirat Arab juga nggak ada tuh Buin. Pada diam gitu maksud gua. Karena Pak saling ngingetin Bang satu sama lain. Iya, nah itu gitu. Nah, kita gituin kan. Iya, kalau ada yang mulai gitu kita ngingetin gitu. Jadi kan kalian selalu berapa kali tuh ada gue baca kalau di Twitter, anak bola nih bos, senggol dong, jangan diganggu ya. Anak bola yang nggak mau diganggu harusnya punya rasa kepedulian lebih tinggi lah. Anak bola yang lebih paham apa arti sportivitas gitu loh. Masalah nanti setelah pertandingan berjalan, setelah lagu Indonesia Raya setelah lagu bangsa dinyanyikan, pertandingan lu teriakin pemain Bahrain segala macam, it's part of the game gitu loh. Nggak apa-apa, itu justru memang yang dibutuhkan oleh tim yang kita dukung untuk meneror pemain lawan selagi dalam koridor sportivitas gitu loh. Iya, maksudnya bukan tindakan rasis kayak bukan tiba-tiba ada orang misalnya ada orang kulit hitam jadi monyet. Nah, itu norak. Tapi gitu. Kalau pulang lu patah nih kaki lu, awas lu balik sini atau lu ngecengin pakai bahasa Inggris, fuck off atau apa ya itu part of the game aja. Dan itu pemain juga udah mentalnya udah kuat gitu. Dan gue ingat zaman dulu gua di Medan kita ikut Tarkam gitu ya, umur 8-10 tahun gitu, 12 tahun gitu kan, di Medan tuh istilahnya kiam ya, kaki ayam, sepak bola kaki ayam, main 7 orang, lapangan tanah kadang-kadang gitu ya, lu main umur-umur segitu main bola yang jarak garis pinggir ke penonton cuma 2 meter gitu ya, 3 meter, weh berat, mati kok nanti digituin sama yang tua-tua gitu. Lu bayangin anak umur segitu tuh kita diteriakin sama penonton lawan gitu. Jadi ya fine-fine aja gitu. Justru mental lu kan terasa di situ gitu. Jadi tolonglah, kita masih ada nanti lawan Cina ya. Lawan Cina, Jepang ada Jepang. Enggak, maksudnya di GBK kita masih ada lawan Cina. Tolonglah hormati lagu kebangsaan negara lain gitu. Mau mungkin lu nggak suka sama negaranya segala macam bla bla bla, tapi put some respect dan itu juga akan meninggikan nilai lu sendiri sebagai seorang manusia menurut gua. Iya. Nah, sebelum kita bahas MU City ini Bang, sekalian ada beberapa soal De Bruyne sama nanti ada pembahasan soal baju yang gua pakai ini. Timnas nih peluang lolosnya besar berarti ini Bang ya. Kira-kira nih Bang. Lolos langsung berat. Nah, lolos 3 yang 4 ya berarti playoff. Playoff ya. Playoff sih menurut gua 50-50 ya. Oke. 50-50 karena lu cuma punya kesempatan home lawan Cina yang kita kalah ya sebelumnya kan kita kalah yang mesti lu maksimalin, abis itu kan pokoknya sisa 2 game aja kan gitu, kemudian lu away ke Jepang, berarti poin maksimal yang bisa lu raih sebenarnya 14 itu berat sih lawan Jepang ya. Mungkin maksimal poin yang bisa diraih Indonesia tuh 11 kalau gue nggak salah. Iya. Dan ini kan? Ya mungkin kemungkinan 3-4 kita peringkat 4 lolos masih ada lah. Masih ada. Gitu. Asal poinnya kuncinya ada di lawan Cina kan. Lawan Cina betul. Tapi kan kalau lawan Bahrain kemarin akhirnya kita berubah gaya mainnya tuh Bang. Akhirnya benar-benar merubah. Jadi kan sebenarnya gue kemarin ada bahas juga sih di podcast basket. Intinya adalah sebenarnya apapun kemarahan kita ketika kita kalah 5-1 dari Australia itu Bang. Secara nggak langsung sebenarnya manajemen denger juga sih gitu. Entah Cliffordnya, entah Alex Pasturnya dengerin, entah ada yang ngingetin mereka gitu. Tapi berubah strateginya yang tadinya dalam tanda kutip total football, kan pertandingan kedua lebih rapi tuh Bang. Betul. Ini gue baca ya, soalnya gue lupa udah lama juga di itu ya. 3-4-1-2 Bang ternyata Bang. Ya itu kan tadi gue 3-4-1-2 atau 3-4-2-1 kan itu. Maksudnya kalau yang di situ dibikin 3-4-1-2. Ada lagi kalau lu lihat di live score gitu 3-4-2-1. Mungkin lu lihat ini bisa 3-4-3 gitu. Sebenarnya itu nanti lagi pada saat diterjemahkan di lapangan aja sama si pemainnya gitu. Intinya mainnya itu 3-4-3 yang variasinya bisa 3-4-1-2 atau 3-4-2-1 ke MU juga gitu loh. Iya. Ini ya ternyata si Rafael Strike depan ya. Enggak dong. Lawan Bahrain Ragnar Mangun, lu lihat lawan apa sih? Lawan ini Ragnar Mangun. Ya Bang, gue ganti berita Bang tadi salah. Ini sekarang buka Tempo bener nih oleh Romani. Tempo terpercaya memang. Iya Tempo yang paling terbaik. Mantap. Iya. Tadi gue salah tuh buka apa itu tadi sebelumnya. Jelas itu. Ini Tempo.com nih baru benar. Di depan ada Ragnar sama Marcel sama oleh Romani. Iya, gitu loh. Itu dia. Jadi itu ternyata works ya. Formasi itu works dan memang berubah tuh cara mainnya semua segala macam jadi berubah. Kalau gue bilang sih sebenarnya lebih sabar aja mainnya. Iya. Enggak yang
lawan Australia itu kan dari menit awal tuh ngegas tuh, kepancing kan gitu loh. Nah, lawan Bahrain tuh lebih sabar mainnya, polanya sama gitu loh, sama. Cuma memang ya itu tadi akhirnya Struijk dirasa nggak cocok. Ragnar tuh kan nggak main lawan si Australia karena akumulasi kartu kalau gue nggak salah ya gitu, sehingga Ragnar dimainkan lagi, Struijk diistirahatkan, kemudian benar memilih. Plus si Hapner juga udah bisa main. Akhirnya Hapner dimainkan sehingga Verdonk tidak menjadi salah satu center half, jadi jadiin di left wing back. Terus di kanannya tetap si Kevin Dix, Tom Haye sama Palu Pesi yang tidak dimainkan pada saat lawan Australia gitu, sehingga ada ball winning midfieldernya yang kerjanya benar-benar ngerebut bola, terus jadi jembatan untuk dikasih ke si Tom Haye, kemudian Tom Haye akan ngebagi bola-bolanya ke depan kemanapun lah gitu. Ya, walaupun Kevin Dix banyak dihujat juga tuh Bang hari pas lawan Bahrain ya. Waktu itu Kevin Dix bikin error juga gitu kan. Tapi masih oke sih menurut gua Kevin Dix sih, walaupun banyak errornya ya. Maksud gua masih di taraf oke lah gitu. Ya masih, karena gini kan kayak pernah gua bilang, kaktus itu kan kalau ditanam di Indonesia kayaknya kan nggak akan tumbuh subur Mal. Iya. Ada beberapa itu memang yang bagus di sini belum tentu bagus di sini gitu loh, karena pendekatannya kan mungkin iklimnya beda, tanahnya beda, segala macam, nggak semuanya cocok. Gitu. Apalagi kayak pemain-pemain yang main di Eropa kayak Dix, Hilgers gitu ya, Isdes itu kan nggak semua, mereka sendiri tidak mempunyai adaptasi yang sama gitu loh. Pasti kan setiap orang kan beda-beda ya. Lu mungkin kalau ke Amerika butuh waktu 2 hari atau 3 hari untuk aklimatisasi gitu ya, untuk menyesuaikan tubuh lu dengan suhu segala macam. Mungkin istri lu lebih lama pada saat kemarin lu kesana. Mungkin ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat, kan itu beda-beda setiap orang gitu, tergantung metabolismenya dia gitu. Iya. Dan kita peluang depan gawang banyak gagal Bang ya. 2 kemarin. Iya, maksudnya Marcelino 1 salah rumput. Sama si Eliano Reinders. Gitu ya. Salah rumput sih kalau gue bilang. Gitu. Ya Ronaldo pun persis kayak Marcel tuh kemarin yang sempat miss juga Ronaldo. Iya, Ronaldo. Dan ini ternyata poin penting dari pertandingan lawan Bahrain kemarin adalah benerin rumput. Kalau rumput mah gak usah ditanya Bang, udah sulit sih itu ya. Kambuaya Kambuaya ternyata main bagus ketika kemarin main sama, kan ada berita itu main sama Patrick Kluivert, kok Kambuaya kayak lebih lepas ya ketimbang main sama STY. Perasaan emang begitu. STY juga bagus dia main awal-awal. Emang selalu bagus. Kadang-kadang suka ngada-ngada gitu untuk cari ribut aja gitu loh. Kok lebih lepas sama Kluivert ya Kambuaya, tapi memang baru dimainin sekali kemarin. Dan memang Kambuaya emang selalu bagus. Musim ini bagus dia main di Bali. Sekarang dia bermain sama Dewa ya betul. Dia Egy itu di Dewa kalau nggak salah. Dan ini menjadi salah satu musim terbaik Kambuaya juga di Dewa. Iya. Gitu, sebenarnya Egy juga kan top skor kan? Iya. Top skor apa belum ya? Apa hampir top skor? Ya pokoknya golnya banyak lah gitu. Bagus lagi Dewa, mainnya. Walaupun ada konspirasi dikit di Twitter masalah Dewa United. Tahu kan lu Bang? Gue udah tahu dari musim lalu kan. Iya yang kan baru viral tuh. Mungkin nanti Raden cari itunya ya. Tapi emang Kambuaya tuh kembali lagi soal Ricky Kambuaya, itu tuh emang bagus aja. Dia mau siapapun mau STY sama Kluivert emang bagus nih orang. Emang posisi secara main bagus. Emang oke lah gitu. Bagus, tapi Kambuaya is a bowler. Iya, tinggal nanti kita lihat di pertandingan lawan Cina apakah dimainkan atau tidak, atau jadi super sub lagi atau enggak, kan kita tinggal itu aja Bang ya. Kalau kira-kira. Cuma ya kalau dari kita pribadi sih, kalau dari gua sih lawan Cina harusnya bisa menang, harusnya ya. Iya, dan ini harga mati juga Bang, maksudnya kalau nggak menang harga mati. Sorry, poin Indonesia tuh 9. Iya, kan Cina udah paling bawah Bang. Iya, Cina itu poinnya dia juru kunci kan? Iya, juru kunci dia. Nah, cuma ya lu harus ingat pada saat kemarin Indonesia lawan Cina yang kita kalah itu juga posisi Cina juru kunci loh. Saat itu mereka nggak menang di 2 match awal kalau gue nggak salah. Belum pernah bikin gol. Kemudian bisa bikin kita 2-0 gitu, 2-0 kalah Indonesia gitu. Kan ada Nunesnya Cina nyetak gol. Dan kita kesalahannya hampir sama tuh. Maksudnya dari back kan kita bola terobosan tuh, passing sama terobosan. Golnya kayak lawan Australia. Iya, kayak lawan Australia. Jadi kita nggak tahu apakah nanti dengan formasi Izes yang baru Rizky Ridho ini bisa mengcover atau enggak. Nanti kita lihat aja Bang. Maksudnya gimana-gimananya. Memang lawan Cina ini menang harga mati Bang. Kalau seri aja atau agak PR lawan Jepang. Jepang mah pasti kita, walaupun Jepang itu pemain lapis ketiga, tetap aja berat. Dibantai kayaknya kita tetap juga. Berat lah.
Tetap berat. Jadi harapannya lawan Cina. Jadi nanti kita bahas lawan Cina. Kapan Bang lawannya Bang? Juni ya. Jadi masih lama, masih bulan Juni. Masih lama. Itu ya soal seputar timnas kemarin ya. Dan ini kita masuk ke MU sama City tadi yang mau kita bahas memang. Si MU sama City kan 0-0 nih Bang. Ya. Gimana Bang? Maksudnya kan lu sebagai fansnya United tadi malam nonton per kita tag ini tadi malam ya, tadi malam main. Gimana lihat MU main lawan City ini Bang? Sebenarnya ngelihat United main lawan City semalam tuh gua satu sisi happy. Karena City-nya lagi jelek. Bukan cuma City-nya lagi jelek juga, United bisa mendominasi atas City. Iya, apa ball possession ya? Ball possession tuh overall kalah. Cuma maksud gua di babak kedua menit 75 ke atas itu United tuh bisa bisa mendominasi lah, bisa mengurung City, terus mainnya enak gitu ya. Nah, menurut gua itu hal yang udah lama nggak gua lihat sebenarnya di United gitu loh. Oke. Ya kan, secara ball possession sih kalah ya dia, United itu 41%, City itu sampai 59 gitu kan. Iya, 59. Nah, cuma expected goals-nya tuh jauh lebih tinggi United. Ya, ada 0,92 kalau nggak salah berbanding 0,49 apa berapa lah City. Jadi walaupun City lebih unggul di ball possession, tapi peluang United bikin gol tuh jauh lebih besar. Oke. Nah itu kayak tadi gue bilang, masuk menit 75-an ke atas tuh, terutama setelah masuknya Mount, itu pressing United gila. Pressing United tuh gila, dan mereka berani main tuh yang sampai tinggi gitu ya, benar-benar nge-press City di daerah City sendiri. Nah ini yang gue pernah bahas kan gue punya bola jalan tuh yang buat ala-ala gitu ya. Bola jalan tuh gue bahas bahwa sebelum jeda internasional United itu ada 7 kali nggak terkalahkan. 7 kali tidak terkalahkan. Nah itu mainnya udah enak. Pemain-pemain ini udah tahu maunya Amorim, bisa dibilang. Skema mainnya tuh enak gitu ya. Bolanya tuh ngalir dengan enak. Cuma kekurangannya adalah tidak punya goal getter. End produknya tuh jelek. Dari mulai bawah ke tengah sampai lewat garis tengah tuh bagus. Bola distribusinya bagus segala macam. Tapi dekat kotak penalti, masuk kotak penalti lawan, anyep. Itu tadi karena tidak punya goal getter, sama kayak kalau lu dulu punya Rooney, punya Tevez, punya Nistelrooy, even lu punya Luis Saha gitu ya, yang bisa jadi jaminan gol gitu dan bukan pemain-pemain yang egois gitu ya. Nah sekarang nggak ada. Berba apalagi gitu ya. Nah sekarang di depan tuh Højlund yang musim lalu sebenarnya ngasih angin, ngasih harapan, tapi musim ini jauh banget penurunan performanya dia. Plus Garnacho yang udah menurut gua nggak ketolong. Kalau PSG mau beli aja deh itu anak gitu loh. Terlalu egois, terus keputusannya sering salah gitu. Semalam itu babak pertama yang di crossing sama Dalot kalau gue nggak salah ingat, ya dia bingung mau pakai kepala apa kaki gitu. Itu kan kayak, men ini mah lu bener nih pemain pro gitu loh. Football IQ-nya nggak ada kalau menurut gue gitu. Sehingga created chances mau segitu tingginya gitu, kalau tidak bisa diselesaikan jadi mubazir gitu. Nah ini yang terjadi sama United. Sementara City kehilangan Haaland, otomatis menurut gue sepertiga kekuatannya hilang gitu ya. Nggak terlalu membahayakan gitu, nggak terlalu membahayakan. Kalau lu nonton pasti lu tau lah, City tuh ya Pep is being Pep ya, pindahin bola tengah, dari kiri ke tengah ke kanan, balik lagi gitu keseringan gitu loh. Jadi gue sih nggak terlalu khawatir, cuma memang yang bikin gue nerdek adalah hasil akhirnya aja. Secara pendekatan permainan menurut gue udah mulai bisa menerjemahkan apa yang dimauin Amorim. Dalot yang bukan sempat ya, memang udahlah ini orang kayak udah habis, udah gak usah main buat United. Tapi 2 match terakhir ini menurut gue cukup oke. Lawan Forest oke. Nah lawan Forest juga kalah dengan expected goals-nya tuh 2 kali lebih banyak dari Forest, malah 2 atau 3 kali gitu. Lu bayangin, expected goals lebih tinggi tapi Forest yang bisa bikin gol gitu, lu nggak bisa gitu. Itu kan tolol aja udah pemainnya ya menurut gue. Strikernya gitu. Ya. Iya striker, terus itu tadi Garna gitu. Bruno mau sebagus apapun created chances, tapi kalau misalnya tidak bisa diselesaikan dengan bagus kan percuma gitu menurut gua. Itu aja. Jadi seneng gua ngeliat main United lawan City semalam karena ini yang dimauin Amorim. Tapi itu tadi masuk ke dekat kotak penalti segala macam udah hilang gitu loh. Iya. Lu kalau musim depan mau datangin striker, harapan lu siapa Bang? MU Bang. Harapan lu? Osimhen. Osimhen tuh bagus gak sih? Gua sekarang sih karena udah nggak di Napoli lagi ya, jadi kurang ada dia berita. Dia di mana? PSG kan?
Enggak, sekarang ada di Galatasaray. Galatasaray lagi dia. dipinjemin ke Galatasaray. Dipanjemin karena kasus tuh awal musim yang ribut merekan setim segala macam kan. Iya. Akhirnya dia pinjemin. Berapa sih golnya dia musim ini? Belum ada berita sih. Belum ada, nggak tahu nih dia sekarang apa. Tapi Juventus itu rencana akan memburu Osimhen, Bang. Juventus, Bang. Jadi akan ada obrolan antara ini kan dia di Galatasaray ini kan dipinjemin aja. Ya, dipinjemin aja. Nah, ada rencana nih Juventus nih akan memburu Osimhen nih musim depan gitu. Dia bikin 20 gol dari 23 match. Iya, makanya dia bikin 28 gol di Galatasaray dan 5 assist. Iya, kalau di liga aja dia 20 dari 23, hampir 0. Iya. Hampir 1 gol setiap pertandingan gitu. Iya, berarti kan Osimhen sebenarnya masih gacor, Bang. Osimhen masih gacor, makanya sebenarnya kalau MU butuh striker masih bisa Osimhen, Bang. Osimhen tuh apalagi masuk Golden Age lagi, dia ini 26 tahun. Iya, masih number 9 juga klasik ya. Klasik namanya striker. Masih oke lah klasik ya, halan-halan gitulah, masih oke lah. Gua kalau Osimhen ya gitu. Osimhen yang paling terbuka Osimhen sih, yang paling sejauh ini yang jendela window tuh obrolannya selalu Osimhen nih mau kemana nih kan, Napoli nih lagi enggak serak nih. Enggak serak sama dia, terus udah gua duitin aja deh gitu. Tapi masalahnya United punya duit enggak nih buat nebus dia? Itu dia mah. Kecuali itu tadi beberapa pemain kayak ya Rashford, Anthony, Sancho bisa dijual tuh benar gitu kan. Jadi lu punya cash. Karena kan kayak kata Sir Jim Ratcliffe aja per Desember tahun ini aja United bisa nggak punya duit katakan gitu. Kalau gue sih berharap yang bisa jadiin duit tuh ya itu tadi Rashford, Anthony, Sancho, Garnacho. Jadiin duit nih 4 orang. Lu bisa dapetin 2 striker lah ya menurut gue ya. 2 sama backup ya. Iya buat backupnya. Plus kalau bisa ya tinggal lu cari 1 gelandang lagi bek kanan. Iya. 3 itu menurut gue yang harus ditambah. Dalot. Iya. Karena untuk back dengan Lenioro semalam juga mainnya bagus banget gitu ya. Salah satu dia menjadi ball carrying defender, benar-benar bisa bawa bola sampai ngelewatin garis tengah gitu. Walaupun resikonya memang ada pada saat itu dipatahkan lu bisa dapat serangan balik dan udah pasti ada posisi yang kosong kan yang mesti diisi sama temen lu. Pokoknya akan berantakan tuh shape-nya tuh gitu kan. Nah, Lenioro, lu bayangin ya, ada Lenioro, ada Eden Haven, ada Lisandro Martinez masih ada De Ligt gitu ya. Ada 4 nih back tengah lu sebenarnya. Belum lagi Maguire kan. Bisa jadi 5 gitu. Plus Mazrui kalau memang darurat dia bisa di center half gitu kan. Nah, tinggal di kanan lu butuh. Kalau di kiri kan lu ada si Dorgu yang main cukup bagus gitu loh. Gak tahu nih Shaw diperpanjang apa enggak. Menurut gua kalaupun Shaw diperpanjang ya dia akan jadi backup gitu ya. Plus Hari Amas lah yang menurut gua harus di-keep. Jangan melakukan kesalahan yang sama terhadap bek kiri kayak Alvaro Fernandes kan gitu. Di gelandang tengah lu ada si Toby Collier, ada Kobbie Mainoo, ada Manuel Ugarte sama Bruno masih ada di situ. Masih ada Mason Mount gitu. Kalau misalnya lu mau offload Eriksen yang udah pasti keluar, Casemiro mungkin keluar gitu kan. Plus di posisi belakang striker lu punya Zirze, lu punya Amad Diallo. Kalau misalnya lu ngejual Garnacho, kemudian lu beli striker, itu masih cukup menurut gua. Iya. Tapi kalau selain Osimhen, impian lu siapa, Bang? Yang menurut lu paling cocok nih untuk jadi striker ini? Oli Watkins? Enggak. Watkins ya. Watkins yang paling cocok ya. Gua antara Osimhen, Watkins atau ya satu lagi lu cari backup. Kalau Charlie Wood mau lu beli aja Charlie Wood. Yang di Forest buat backup. Jadi ada Charlie Wood, ada Højlund, either Osimhen atau si Oli Watkins. Kalau gue sih itu. Iya antara itu yaitu striker yang kayaknya cukup lah untuk jadi untuk lu depan, ya besok kan apalagi kan musim depan kayaknya lu cuma main di Liga Domestik aja kan. Dengan peringkat sekarang 13, kecuali lu juara Europa League ya, lu bisa lolos ke Champions League jadinya. Tapi kalau enggak kan ya lu benar-benar main di domestik aja gitu. 3 itu cukup menurut gua sebenarnya. Ya cukup lah main di domestik juga Bang untuk ini memperkuat chemistry aja dulu. Iya, sama satu lagi yang pemain muda yang Obi. Sido Obi yang dari Arsenal. Nah, itu kan juga ya Arsenal ya gue lupa lah. Arsenal apa dari akademi gue hampir lupa. Pokoknya masih ada satu lagi kan gitu. Lu bisa punya 4 striker gitu. 4 striker itu ya jadi harapannya ya. Tapi kalau ngomongin soal Liga Inggris, gue kan kemarin mantau Tonali, lagi oke juga. Tonali lagi oke nih di Newcastle. Bagus nih. Juga kok dia musim ini. Bagus kan yang dia nyetak gol mau crossing. Iya, nggak sengaja gitu. Ya setelah masa hukuman kan? Iya, masa hukuman yang judi betul. Iya, dia kan
ini seneng judi bang, kayak Michael Jordan. Iya, kayak Jordan, kayak Owen, kayak Michael Owen, gila judi. Betul. Tinggal tunggu hancur aja. Gue kasihan sih sama pemain gitu kan. Untungnya Michael Jordan nggak hancur ya sampai karirnya selesai ya. Iya. Banyak kan yang hancur karena judi itu banyak. Michael Owen termasuk terganggu gara-gara judi bang. Kan bangkrut gitu kasarnya sampai nggak punya duit lah pokoknya habis gitu. Habis. Nah Tonali jangan sampai ada begitu. Soalnya Tonali ini memang the next kan, kalau di Italia dia selalu dibilang the next Gattuso, the next Pirlo. Enggak Gattuso, ada gabungan antara Gattuso sedikit sama Pirlo. Ya karena dia lebih fisikal, stamina bagus. Ya, terus fisikal kan, duel berani segala macam, tapi dia juga punya IQ kayak Pirlo. Ya, dia punya skill juga bagus gitu loh. Visinya bagus ya. Makanya Tonali itu tadinya tuh pemain muda yang ya itu bisa menggantikan kan. Kalau Italia itu tergantung pemain tengahnya bang. Kalau pemain tengahnya kan selalu kan kita kayak bisa menghasilkan kayak misalkan let's say kita ngomongin Verratti, Jorginho deh gitu-gitu. Marchisio, Barella gitu. Jadi pemain-pemain Italia itu terkenal bisa melahirkan pemain-pemain yang ada di posisi Gattuso, Pirlo, Barella gitu-gitu kan. Nah Tonali kan the next ya bang. Iya harusnya selalu diomongin kayak gitu the next. Dan terbukti emang di Milan dia bagus mainnya. Bagus. Di Newcastle dia bagus. Masalah judi aja jangan sampai. Judi ya betul. Gara-gara judi. Attitude-nya jelek berarti. Ya bukan judi lah. Judi itu jelek lah berarti mal. Iya suka taruhan gitu. Iyalah. Dan nggak bisa sembuh tuh bang. Sulit untuk berhenti dari judi itu sulit. Sulit itu nagih apalagi pemain yang banyak duit kayak Tonali kan. Iya betul. Nggak mungkin tuh nggak kasino. Wah itu penyakit bang. Makanya semoga Tonali tidak berpengaruh karena harapan Italia, apalagi kan gue timnas Italia banget. Harapan Italia ada di Tonali juga tuh salah satunya tuh. Dia Barella, Tonali, Bastoni. Iya benar. Jadi ya Tonali jangan sampai jangan sampai kejerat kasus lagi lah gitu. Iya, udah cukup yang kemarin jadi pelajaran kan gitu. Jadi pelajaran. Dan terbukti begitu dia balik setelah diskonsing tetap bagus mainnya kan. Emang jago aja bang, emang udah bakat aja orangnya. Piala Karabo juga dia bagus mainnya yang final. Bagus gitu. ya, Tonali emang bagus. Jadi itu ya buat yang pencinta Tonali juga seperti gue jangan sampai bermasalah. MU juga semoga bisa mendatangkan mendatangkan striker tadi. Dan gue kan tadi pakai baju PSG nih bang. Ya. Karena kebetulan sebelum kita bahas treble gue lupa Kevin De Bruyne. Lu menurut lu cocok pindah kemana bang? Ini harusnya ada Randy nih. Arab ya, soalnya kan dari kemarin beritanya uang Arab terus nih berarti main sama Ronaldo dong. Di Al Nassr dong. Mungkin karena itu tadi balik De Bruyne gitu ya, ngelihat dia main semalam itu. Iya. Emang udah jauh, performanya tuh turun, jauh. Pemain bagus, masih bagus. De Bruyne tuh masih bagus gitu ya. Tapi kalau lu nonton prime De Bruyne 4-5 tahun ke belakang gitu yang jauh, gila pindah-pindahin bolanya enak, syutingnya sangat bagus gitu ya. Nah, semalam tuh gua lawan United tuh gua ngeliat De Bruyne ya udahlah gitu ya. De Bruyne ya udah pemain bagus aja gitu, tapi bukan yang spesial gitu, ngerti kan? Iya. Jadi bagi gua ya mungkin udah habis juga kali ya. Tapi exhausted, umur segala macam. 33 gitu. dia umurnya kan, Bang. Iya. Tapi kayaknya kalau masuk Barca masih cocok sama sistemnya Barcelona tuh, Bang, De Bruyne, Bang. Enggak kena tuh ya? Enggak kena ya? Ya udah lu bayar pemain umur 33 tahun main di klub gede kayak Barcelona yang lebih dinamis, menurut gua ya sayang aja ya. Opsinya menurut gua Inter. Iya. Lu main ke Itali yang pendekatannya lebih lambat gitu ya, dan dari sisi taktikal lu punya visi bagus gitu kan. Menurut gua kalau lu masih mau kompetitif tapi tidak secapek di Inggris, Itali. Iya. Menurut gua. Iya. Itali. Tapi kalau lu mau nyari liburan, Amerika, MLS. Bisa dibeli sama Beckham. Iya, Inter Miami. Main sama Messi. Iya, berdua. Cakep kan? Juga tuh. Iya. Nah, ya kalau lu cari duit, Al Nassr, Saudi udah. Jadi 3 opsinya. Kalau lu masih kepengen di level kompetitif tapi tidak seketat IPL, dalam arti gini, bukan kompetisinya Serie A lebih jelek, bukan. Cuma maksud gua lebih longgar dalam arti istirahat. Karena IPL itu kan bisa dibilang gak ada istirahatnya, Mal. Ada Boxing Day segala macem bla 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 lebih banyak. Sementara Italia kan yang benar-benar winter breaknya tuh jelas gitu ya. Jadi orang lebih bisa bernafas kan, kasarnya begitu. Nah, dengan pendekatan sepak bola Italia yang juga lebih lambat dan taktikal, menurut gue De Bruyne akan lebih cocok di situ. Mungkin Juve, mungkin Inter gitu loh. Kalau isunya kemarin-kemarin Inter, sempat ada Inter nih mau beli De Bruyne nih. De Bruyne karena masih pemain bagus gitu loh. Siapa tahu dengan bermain di
liga yang lebih longgar, fisik lu lebih terjaga, ya mungkin semusim lu masih bisa tampil bagus banget lagi gitu loh. Ya, sayang banget kayak De Bruyne itu, maksudnya kalau kita lihat permainan dia tuh kan jenius ya Bang. Ya itu dia kayak 4-5 tahun lalu kan jenius banget, enak gitu. Prestasinya ya maksudnya selain piala-piala, maksudnya di negara dia nggak punya prestasi. Iya, di negara dia Ballon d'Or aja nggak dapat kan? Pernah dapat dan nominasi aja kan gitu. Jadi kayak sayang aja menurut gua kayak talenta sebesar ini, even Cannavaro aja dapat loh, Cannavaro dapat. Ya karena Kakak Piala Dunia kan. Iya, gitu itu sayangnya di negara dia berantem mulu sih pemain Belgia nih antar ini nih. Dan Belgia ini mengingatkan kalau De Bruyne ini jadi ngingetin gue sama ada dulu legendnya Belgia namanya Enzo Civo. Enzo Civo itu sama gelandang zamannya Maradona nomor 10 segala macam juga dia ditahbiskan salah satu gelandang terbaik. Di zamannya dia tuh yaitu Maradona, Enzo Civo, kemudian ada George Hagi gitu ya. Sama dia yang ngebawa Belgia sampai semifinal Piala Dunia 86 kalau gue nggak salah ingat. Itu Civo gitu ya. Sama kayak De Bruyne lah, jenius, bagus mainnya gitu kan. Tapi ya nggak berprestasi juga di negara gitu. Ya jadi kayaknya Belgia tuh begitu jadinya gitu. Lu punya pemain-pemain bagus gitu tapi ya udah gitu. Enzo Civo tuh bagus mainnya. Habisnya istri-istri rebutan. Ya kan kalau Belgia kan gitu Bang. Antar istri-istri aduh emang menghancurkan karir juga ini perselingkuhan dan lain-lain ini ya. Sayang Bang ya jadinya ya. Sayang banget gitu. De Bruyne jadi sayang. Betul. Ya jadi memang De Bruyne tuh kalau misalkan masih mau bersinar ya paling masuk Italia. Ya potensi kalau dia masih mau bagus Inter Milan yang masih oke lah gitu. Inter atau Juve ya. Juve juga nggak punya pengatur serangan kan? Iya lagi. Tapi kan Juve lagi ngincar Osimhen. Apa kayaknya Vlahovic mau dilepas? Ya kalau dapat Osimhen nggak ada yang supply, lu bayangin kalau ada Osimhen depannya terus disuplai sama De Bruyne. Nah tuh Vlahovic bagus tuh Bang masukkan itu mungkin bisa tuh Bang. Dusan Vlahovic ya memang musim ini ya nurun. Ya. Tapi dia ya takutnya kayak Højlund lagi sih. Iya. Tapi emang kita nggak pernah tahu sih Mal. Maksudnya. Iya. Siapa tahu mungkin dia nurun di Juve karena Juve-nya juga lagi nurun. Terus siapa tahu dia pindah ke United dengan pendekatan yang bagus dari si Amorim, kemudian dia mungkin ngerasa nyaman, hatinya senang sehingga main bisa lebih lepas. Ya kita nggak pernah tahu juga gitu loh. Iya Dusan Vlahovic ya. Soalnya dia lumayan bibit unggul juga kan. Harusnya waktu di Fiorentina. Udah gacor banget. Bagus banget kan. Juventus musim 1-2 iya masih oke gitu, masih oke gitu loh. Jadi cuma kan Juve lagi nurun. Gitu. Tapi kalau bisa selamanya nggak turun Bang Juve? Bisa selamanya nggak? Gue benci banget sama Mamat, jadi biarin aja lah ya. Ya gue benci Juve-nya. Oh ya. Tapi gue sayang sama Abdur. Abdur juga Juve masalahnya. Iya, Ferry Irwandi juga Juventus Bang. Iya, Ferry Irwandi kan. Bagus tuh yang sama Panji Skakmat. Iya. Jadi maksudnya lo nonton tuh. Ya, yang itu ya yang kontennya sama Panji sama Ferry Irwandi ya. Iya, jadi gitu ya. Jadi dan ngomongin soal Inter musim ini pun berpeluang treble Bang. Kan ada 4 tim. Nih. Ya udah pernah kan? Waktu zaman Mourinho kan treble Inter. Iya, itu makin dicengin AC Milan. Nah. Jadi Inter PSG jelas ya. Karena PSG kan udah juara Ligue 1, udah juara Liga Prancis. Inter oke lah masih kejar-kejaran sama Napoli. Napoli masih per kita take masih sisa 1 pertandingan lagi. Ya, one game in hand Napolinya. One game in hand. Jadi kalau misalkan Napoli 3 poin, beda 1 doang tuh. Selisih 1 sama Inter. Masih bisa kejar-kejar enak. Ya. Termasuk Barcelona dan juga Real Madrid yang berpotensi sama-sama treble. seri kemarin. Ya, berpotensi treble juga musim ini gitu kan. Dua-dua masih ada di Champions League, masih ada di Liga, betul. Copa del Rey juga ketemu di final kan? Ketemu di final, tinggal siapa yang menang di sana aja. Dan secara poin sebenarnya kalau Real Madrid itu sama Barcelona tuh kalau nggak salah 67, Madrid tuh 63. 65, 64. Iya, pokoknya beda ya kita lihat ya. Si Barcelona tuh 67 benar. Barcelona 67, Real Madrid 63. Atletico 60. Jadi sebenarnya Atletico pun masih bisa nyalip Barcelona. Tapi lebih berat. Tapi lebih berat. Dan menurut gue selisih 4 poin di Spanyol tuh udah berat sih Mal. Iya, apalagi kalau atasnya udah Barcelona, Madrid ini. Betul. Berat. Agak sulit tuh. Sisa berapa match lagi sih tuh? Udah berapa match sih mereka? Gue lupa. Mereka 30 sama Bang. 30 kan Liga Italia 31. 8 match lagi dong. Kurang lebih 8 match lagi. Kurang lebih. Ya kalau tunggu Barcelona kegelincir aja tapi sulit. Barcelona 2 kali seri, Madrid mesti 2 kali menang tuh. Iya, soalnya Barcelona lagi cakep banget. Tapi enggak juga kemarin lawan Betis kesusahan juga tuh seri 1 Antoni mainnya oke. Iya. Mana Antoni jalannya samping Lamine Yamal gini-gini
gini. So gila ini orang emang kalau udah di ngetrolnya oke ya. Ngetrolnya oke. Madrid pun kan baru seri bang. Seri 2 sama. Penalti Vini nggak gol. Iya. Baru itu gue heran kenapa Vini mulu sih yang ngambil penalti Madrid ya. Nggak ngerti bang. Padahal kan ada Jude, ada Mbappe gitu. Dan dia seingat gue udah 2 kali gagal sebelum kemarin itu. Iya dan Jude Bellingham lagi gacor tuh. Lagi oke mainnya tuh sama Real Madrid. Harusnya kalau secara confident Mbappe pun nyetak gol mulu kan. Iya. Secara confident Mbappe sama Bellingham lagi bagus. Gue nggak ngerti kenapa Vini gitu kemarin ngambil dan not so convincing tuh pada saat dia kemarin mau ngambil penalti itu. Atau mungkin Ancelotti mau naikin mentalnya Vini kali bang. Maksudnya Mbappe udah oke, Bellingham udah oke, Vini naik dong gitu. Tapi kan Vini mental juga bagus lah. Maksud gue dia dirasisin apa segala macam main juga masih oke. Tapi memang ya shit happen aja kali itu kemarin Madrid sama Valencia gitu. Mereka ngurung segala macam kebobolan dari bola corner gitu kan. Iya. Tapi gitu. Memang kalau secara permainan Barcelona di musim ini memang lebih oke bang, lebih konsisten, lebih oke ketimbang Real Madrid ya. Betul, itu gue setuju. Barca lebih oke. Di Champions League pun lebih konsisten. Betul, itu gue setuju. Makanya yang kita ngomong sama Randy, Rapinya kok bisa tiba-tiba gacor musim ini yang Randy jelasin waktu itu kan soal Rapinya kan. Lamine Yamal ya oke, Lamine Yamal ya being Lamine Yamal aja gitu. Lewandowski aja gitu. Tapi secara permainan mereka lebih solid ketimbang Madridnya. Itu gue setuju. Iya untuk Barca musim ini lebih solid sih ya. Iya. Jadi kalau dari tim itu bang, dari 4 tim itu, menurut lu siapa yang bakal treble bang? Jaminan treble nih musim ini. Karena kalau Inter kan secara Champions League mungkin tablenya dia agak lebih sulit. Inter ketemu siapa? Tapi nggak juga yang berat tuh Madrid sih. Iya, ketemunya Arsenal berat banget itu. berat banget itu. Barcelona yang lebih gampang ini ya. Barcelona kayaknya jalurnya lebih mudah. Barcelona berarti ketemu sama Aston Villa, sama Dortmund. Iya benar. Tapi maksud gue menarik sih untuk perempat final Champions League ini ya. 4 tim yang berpeluang treble ini Madrid, Inter, Barca sama PSG. Iya. 4-4-nya ketemu lawan yang berbeda. Iya. Jadi kalaupun misalnya ini mulus, peluangnya mereka ketemu di semifinal nih masing-masing. Iya. Iya dong. Dan beradu siapa yang menang aja yang masuk treble. Final gitu. Jadi 4-4 ini menurut gue peluangnya sama untuk treble mal. Kalau misalkan PSG ketemu, berarti kan PSG ketemu Barcelona. Madrid. Madrid. PSG ketemu Madrid. Iya. Lu megang siapa bang? Nah itu kan gue udah bilang ini final kepagian sebenarnya. Ngeliat PSG main kemarin tuh enak banget. Bang, PSG tuh setelah sekian lama, setelah Mbappe cabut, Neymar cabut, kayaknya orang toksiknya cabut jadi bagus. Iya makanya gue bilang MU tuh mesti kayak gitu kan, pelan-pelan tuh dibuang Pogba, Martial, Sancho, Rashford. Lu buang lagi nih Dalot, lu buang Shaw, lu buang Garnacho. Udah itu bagus tuh MU. Iya, PSG terbukti kan. Kevaranya bagus. Siapa yang satunya lagi yang tandemnya Kvara di sampingnya? Ini siapa nih? Ini bukan Korea, bukan. Si nomor 17 atau siapa ya? Nomor 17 kalau nggak salah. Ini dia. Si Desire Dow. Itu kan gue bilang tadi Doe, itu kan Doe babak namanya. Kedua, babak mainnya waktu lawan Liverpool. Bagus itu main. Doe bagus banget, Bang. Iya, pemain muda, pede gitu. Itu kan itu bagus mainnya. Ya, itu Kvara, Doe itu. Tapi Doe kan babak kedua mainnya. Tapi kan tandemnya Kvara sama si Dembele. Justru dua gelandang tengahnya yang bagus. Iya. Gelandang tengah PSG yang bagus justru yang jadi jangkar bener gitu loh. Iya. Enak banget itu mainnya. Iya, itu emang cakep sih. PSG cakep. Kalau gua pribadi memang ya jadi kan PSG semuanya masih ngutang untuk ada Coppa Italia, ada Coupe de France, terus habis itu masih ada Copa del Rey. Jadi semuanya masih belum tahu nih. Tapi dari semua itu berarti yang potensi lu siapa bang? Kalau dari bagannya ini kan PSG sebenarnya sama Barcelona ini lebih ya PSG ketemu Madrid, Barcelona sih paling gampang. Ya, tapi belum tentu juga kalau Inter pakai pragmatis kayak Mourinho zaman 2009-2010. Defense saja. Iya, gitu loh. Jadi ini menurut gue peluangnya masih sama sih 4-4 mal. Gua tidak berani menjagokan salah satu untuk meraih treble ya. Karena dari sisi permainan gue sangat suka apa yang diperagakan oleh PSG pada saat Liverpool, terutama dengan trio gelandang si Vitinha, terus Neves, kemudian Fabian Ruiz itu bagus banget. Depannya Dembele, Kvara gitu itu enak banget ngelihatnya. Walaupun kalau ketemu Madrid pasti DNA Champions-nya Madrid ini nggak bisa dikalahkan gitu, segampang itu. Modric kayaknya bisa main bagus gitu tiba-tiba gitu kan. 90 menit gitu kan. Maksud gua. Nah, ini yang trikinya kan di situ. Sementara Barcelona sama Inter udah pernah kejadian kan, Inter tuh menjadi antidotnya tiki taka pada saat itu kan gitu. Jadi bisa jadi itu akan terulang lagi gitu. Jadi kalau ditanya yang paling berpeluang
gua rasa 4-4-nya punya peluang yang sama saat ini gitu. Iya, saat ini 4-4-nya ya. Iya, sama menurut gua. Oke, berarti gua sebelum udahan nih gua aja nih hot text nih Bang, hot text aja sebelum udahan. Kalau menurut gua pribadi teman-teman yang akan mendapatkan treble musim ini tahun ini itu adalah bahaya nih. Barcelona. Bahaya banget. Paris RM Barcelona Bang kalau gua. Iya, udah dapat dia soalnya kan. Iya, Barcelona soalnya menurut gua udah juara Liga Spanyolnya Barcelona, Copa del Rey gua pegang Barcelona, lawan Madrid, abis itu lawan Inter pasti menang Barcelona. Bang, Barcelona musim ini gacor banget, Bang. Rapinya, gila itu keren banget. Lamine Yamal Bang, musim depan itu masuk Ballon d'Or. Itu udah prediksi gue Bang. Ini udah agenda FIFA. Jadi sebelum udahan, percaya sama gue, ya terserah kalian mau percaya atau enggak. Tapi yang treble tahun ini adalah Barcelona karena ini adalah agendanya FIFA untuk naikin Lamine Yamal. Gila. Thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.